satu yang selalu membuka pikiran mereka adalah pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan salah satu cara untuk mengubah masa depan keluarga jadi jauh lebih baik. Saya harap orang tua tuh sadarkan pendidikan. Anak-anaknya harus punya pendidikan yang lebih tinggi, itu aja sih. Kalau mama sama bapak itu paling sama pendidikan aku. Jadi kayak kalau aku malas sekolah nih, pasti selalu diomelin. Mau bapak, mau mama, pasti aku selalu sekolah. Di tengah hiruk-pikuknya kehidupan kota, tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik formal maupun bimbingan belajar. Inilah realita yang dihadapi oleh banyak anak-anak di Kampung Kebon, Cimone Permai, Tangerang. Mereka adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Orang tua mereka kebanyakan berprofesi sebagai tukang cuci, petugas keamanan, pemulung, dan berbagai pekerjaan informal lainnya. Bagi mereka, pendidikan formal sudah terbilang mewah, sehingga mengharapkan pendidikan tambahan di luar sekolah tampak seperti impian yang tak mungkin tercapai. Saya melihat di sini juga banyak anak-anak yang membutuhkan bimbingan belajar tapi tidak ada mentor, tidak ada tempat. Akhirnya saya memutuskan untuk buka sendiri di rumah dengan mengundang anak-anak yang tinggal dekat rumah sini. Saya melihat bahwa anak-anak itu banyak yang semangat belajarnya itu kurang. Nah, disitulah saya timbul, oh iya ya, aku harus menyemangati mereka. Saya dulu tidak suka belajar, tapi kamu harus tetap belajar. Jadi waktu pendirian Rumah Belajar Generasi Bintang dimulai di September 2017, saya menginisiatif sendiri, terus mengajukan ke istri, kita buka bimbel yuk buat anak-anak. Mereka butuh tempat belajar yang nyaman, terus mereka juga butuh mentor yang tepat untuk pendidikan mereka. Akhirnya istri setuju, dan kita mulai di September 2017 tuh hanya dengan 5 anak. Sampai hari ini tercatat sekitar ada 40 anak yang belajar di Generasi Bintang. Jadi timbulnya ketika saya membuka Rumah Belajar Generasi Bintang bersama suami saya. Pada saat itu ada anak belakang yang mungkin mempunyai kebutuhan ya, Down syndrome gitu ya. Dia sudah berapa tahun, 7 tahun gitu, dia tidak belajar. Terus mungkin orang tuanya juga tidak mau ibaratnya menyekolahkan anak di itu. Karena mungkin keterbatasan, mungkin dana atau yang lain. Akhirnya kami berdua sepakat dengan suami saya mengajak anak tersebut untuk belajar di sini. Meskipun hanya untuk mewarnai, karena dia sama sekali tidak tahu huruf, tidak tahu warna. Jadi Rumah Belajar Generasi Bintang sini ada beberapa value yang menjadi goal kita. Selain mengajar mereka matematika, secara akademik, kita juga mengincar value itu, seperti mereka mengajar mereka untuk bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin. Kalau habis main harus dirapikan. Kalau berantakan harus saling kerjasama, bersihin barang-barang. Terus mereka juga harus datang tepat waktu.
Bahkan kadang mereka rela untuk misalnya mereka jualan ya, hari ini hari Minggu, biasa tahu mereka hari Minggu di sini belajar, mereka rela nggak jualan itu untuk mengantarkan anak ke sini gitu. Jadi dukungan dan kerja sama orang tua itu bagus, karena mungkin sudah kita ibaratnya udah kasih tahu bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan mereka gitu ya. Jangan seperti mamanya nggak belajar, maksudnya nggak lulusan dari itu, tapi anaknya ikut-ikutan ya. Kita mensupport-nya gitu. Orang tua yang kadang suka kita ada kalanya orang tua kan ngikut nganterin, yuk rame banget itu banyak orang tua. Kita sekalian di situ kalau kita bilang kasih wejangan juga sama orang tua bahwa jangan berhenti di sini aja lulus sekolah SD terus berhenti itu ya. Jangan, ayo masih bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mendukung anak belajar. Jadi di situ mungkin orang tua ada, oh iya ya, aku udah kayak gini, nah masa anakku mau ngikutin kayak gini juga gitu. 9 dikurangin 2. Satu mulut saya ditutup, cabai rasanya pedas, baca buku cerita. Untuk belajar di Rumah Belajar Generasi Bintang sendiri tidak dipungut biaya. Dari awal kita buka sampai hari ini free, jadi nggak kenakan biaya. Semua yang mau belajar sini bebas. Dan juga fasilitas mengenai materi, kertas, buku gambar, terus alat tulis, pensil warna, dan sebagainya memang telah kita siapkan. Bersyukur sih meskipun kita tidak ada dukungan dari luar, misalnya kita tidak didukung oleh gereja, oleh yayasan, atau organisasi manapun, saya memiliki teman-teman yang juga tergerak untuk membantu kegiatan di Rumah Belajar Generasi Bintang ini dalam dana yang kita butuhkan untuk operasional Generasi Bintang. Tantangan untuk kayak misalnya dana ya memang ada, karena setiap anak-anak belajar di sini kita selalu memberikan kayak snack, susu atau apa gitu untuk mereka bawa pulang supaya mereka itu belajar itu senang, tidak tertekan maksudnya. Itu sih tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita lakukannya dengan ikhlas dan sukacita ya nggak merasa capek gitu. Iwan dan Cindy, keduanya berprofesi sebagai pengajar yang gigih. Tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga kasih sayang kepada setiap anak didiknya. Baik anak-anak kampung kebon maupun anak-anak berkebutuhan khusus di rumah I'm Star. Jadi pekerjaan utama saya sebetulnya adalah seorang guru dan terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya pernah mengajar di sekolah luar biasa selama 5 tahun, terus di lembaga keterampilan kerja untuk anak special need, dan yang terakhir ini saya mengajar ukulele kelas di rumah I'm Star di Bintaro. Fokusnya ke Pak Iwan ke sini. Turun dulu ya.
Di selain itu juga saya mengajar private atau terapi private anak-anak berkebutuhan khusus seperti Ivan yang setiap datang ke rumah setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi kalau dilihat dari dengan bimbingan belajar ini tali benang merahnya adalah sama-sama pendidikan dan anak-anak gitu. Nggak bisa. Tapi bisa, nggak tahu. Coba. Memupuk rasa keinginan terus untuk mengajar mereka meskipun kadang lelah ya, capek gitu kan. Sabtu Minggu kita pengen jalan-jalan tapi karena udah jadi passion kita berdua ya. Meskipun ngantuk, Mister ada les nggak? Ada gitu ya. Mereka datang begitu kita mau ngajar ngantuk, udah ngopi dulu deh. Habis ngopi, ngajar itu rasa ngantuk hilang, rasa capeknya hilang, yang timbul rasa kepuasan. Bisa mengajar mereka, bisa mengajar mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, itu ada sebuah imbalan yang kita terima saat mengajar mereka. Ya, panas ya, lebih panas. Yes. Terus selanjutnya apa tahapannya? Ini apa? Coba kecil ya, boleh. Blok aja Untuk sih. yang rata ya. Blok dengan mata. Tutup yang mata lagi, satu lagi. Bisa taruh di meja ya. Oke. Taruh di meja sini. Tidak terlalu manis. Tidak terlalu Profesi saya adalah seorang guru TK di Yayasan TK Tunas Bangsa yang ada di Jakarta, di Gilimpil. Setelah saya mengajar di TK, saya kembali lagi ke sini, kembali lagi seperti semula sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan menyiapin makanan untuk anak-anak. Siami. Mama dulu. Ya, jadi kalau yang untuk besar-besar, apalagi kan kayak pembelajaran mereka itu semakin tahun semakin kayak lebih sulit lagi, berbeda dengan pembelajaran kita dulu. Mereka udah belajar tentang kayak perkalian susun, kayak itu kalau dulu apa ya itu perkalian yang mungkin bagi saya juga harus belajar lagi. Saya kurang paham nih ini, jadi kita cari tahu. Sampai kita pernah beli bukunya untuk mempelajarin itu matematika zaman sekarang. Akhirnya ya butuh pengorbanan juga sih ya, kita harus belajar lagi dari hal yang mungkin kita yang belum pernah, jadi kita harus mau nggak mau kita harus belajar lagi untuk bisa menyalurkan ke mereka, mengajarkan ke mereka yang bagaimana cara belajar matematika yang benar begini, jadi membantu mereka juga.
bahasanya dijaga ya. Ya, kakak berangkat ya. Caca, siswa SMP Negeri 9 Tangerang, menemukan jalan menuju masa depan gemilangnya, dibantu orang tua dan juga rumah belajar generasi bintang. Jadi aku tuh sebelum ada Genbi, aku jadi kayak dikejar-kejar mama gitu. Setiap pulang sekolah pasti selalu disuruh, kakak kerjain PR-nya dulu, ada PR gak? Udah dikerjain belum? Gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu. Dapat dari mana? 10 kali 5 berapa? 400 dibagi 8 sama dengan aja 50. Caca itu adalah anak yang baik. Caca itu adalah anak yang luar biasa bagi saya. Meskipun dia orang tuanya dalam keadaan seperti itu, tapi semangat belajarnya luar biasa. Dan dukungan dari orang tuanya itu sangat mendukung juga anaknya untuk belajar. Dia itu bergabung dengan rumah belajar itu waktu dia kalau nggak salah kelas 4 kalau kelasnya. Nah, dia itu semangat belajar. Sinarnya terbit di waktu pagi, pertanda datangnya hari. Hangatnya menyapaku, memberi tanda datangnya waktu. Dia datang, langit pun terang. Aku suka bilang sama Caca, kamu harus semangat belajar. Karena kalau kamu nggak belajar, tidak bisa kamu itu meraih cita-cita kamu. Terus namanya siapa? Udah belum? Hari pertama itu kalau masuk Genbi itu kayak seneng banget. Kayak ada yang ngajarin lagi. Kan aku tadi kayak nggak bisa komputer kan. Terus diajarin sama Mr. Iwan di Genbi. Terus kayak seneng banget bisa komputer. Terus diajarin Miss Cindy juga, diajarin matematika, bahasa Inggris. Sumpah itu enak banget diajarinnya. Meskipun Caca udah lulus gitu, terkadang untuk ada kegiatan tertentu yang Caca bisa bantu di sini, dia dengan senang hati menjadi volunteer. Dulu sempat jadi asisten kita ngajar, karena Caca kan secara akademik pintar. Jadi Caca bisa ngajar anak-adiknya kelas baca tulis waktu itu. Itu kelas matematika Caca juga bisa ngikutin. Jadi kalau pas ada kegiatan kita yang butuh asisten atau volunteer banyak, salah satunya kita panggil Caca. Dia dengan senang hati bisa bantu kalau memang dia ada waktunya pas gitu. Ya, kita rajin belajar, Mister. Jangan takut mencoba. Terus kamu di kelas kita, ya. Masih bisa. Meskipun hanya pekerja cuci gosok dan satpam, orang tua Caca berjuang keras untuk memastikan Caca dan adiknya memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Keluarga dari Caca itu karena kan papanya ya, bapaknya itu kan security dan ibunya adalah kayak buruh cuci begitu. Jadi kalau kesulitan belajarnya karena mungkin orang tuanya ya, mungkin kayak kalau kesini itu dulu suka, Miss ada PR nih, matematika gitu ya. Sedangkan mungkin dia itu belum
tahu gitu ya, bagaimana caranya untuk PR ini dikerjakan sama anaknya, jadi mengajarnya begitu sih. Jadi kadang suka dulu si Caca dan Valen ya, yang adiknya itu suka datang ke sini malam-malam. Miss, tolong dong bantu anak saya untuk ngerjain PR matematika. Ini aku nggak tahu caranya. Oh silakan, kita ada di rumah kan selalu ada. Oh silakan datang itu. Jadi kesulitannya orang tua mereka untuk ngikutin belajar di sini, ya karena kurangnya pendidikan mereka kali ya. Jadi mereka juga menyemangatin untuk ayo belajar aja, belajar daripada main. Nah, seperti itu. Lumayan jajan-jajan. Lumayan kan? Nih besi nih kayak mama nih. Banyak. Kalau yang paku sekilo 3,5, kalau yang ini 5.000, yang ini 1.500. Kaleng. Ya, aku selalu begini. Kenapa saya selalu mengumpulkan hal-hal seperti ini? Ini kami nanti kalau pulang kerja, kami beresin. Di dalam ini kan ada besi. Nah, kami beresin, kami potong-potong gitu, terus nanti ditimbang. Misalnya, Mah, aku hari ini harus bayar Olgar. Berapa, Dek? 120. Ya udah, Dek, timbang aja tuh besi. Dapatlah, dari situlah kami. Buat kami sangat berarti. Kalau kami memberi semboyan buat kedua anak kami, jangan berani mencoba gitu loh, maksud aku. Pokoknya cobalah sebaik-baik mungkin, kata gue. Bisa nggak bisa, yang penting kamu coba. Saya bilang nanti kalau nggak bisa baru kita rundingin bersama-sama gitu. Kopi sih Nusa Tenggara Timur. Saya percaya bahwa anak-anak punya kecerdasan masing-masing. Dengan visi tersebut, dengan misinya untuk menggali talenta mereka, menggali kemampuan bakat mereka, mendorong anak-anak itu rajin belajar, saya percaya bahwa anak-anak ini nantinya dapat belajar dengan lebih baik dengan rumah belajar ini, dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang kita miliki, mereka menjadi rajin lebih belajar untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi.